opsi untuk penggunaan hero tank yang tersisa. Masih ada Barat juga kalau misalkan mau diamankan, tapi kayaknya Ling yang udah sempat aku mention sebelumnya bahwa Ling di sini bakal menjadi salah satu poros utama ketika targeting ke arah belakang. Oke, main Ling di depan pawangnya. Oke, cukup berani. Cukup berani. Cukup berani. Mari kita saksikan seperti apa hype-nya di game yang pertama apakah ini. Albert akan membawa Mystery Shop di sini? Karena untuk meltdown ke arah Ling itu sangat cepat sekali, dan kita tahu sendiri bahwa dengan power dari Julian enhance chain-nya itu adalah knock-up airborne, jadi lebih lama durasi dan animasinya. Dan ini Hai secara nggak langsung dia mensecure dirinya agar tidak ada ganking-ganking terhadap dirinya. Dan tentunya kali ini Aura Fire yang berada di klasemen kedua mencoba untuk mempertahankan dari sang raja yang mencoba bangkit. Kita bakal menjadi saksi apakah Aura mampu masuk ke upper bracket untuk pertama kalinya, atau bahkan RRQ Hoshi akan merebut itu semua. MPL Arena, pada tepuk tangannya. Semakin panas, semakin mengerikan sepertinya suasana yang ada di MPL Arena. Untuk langsung menyaksikan, kita berangkat ke game yang pertama. RRQ Hoshi versus Aura Fire, di mana dua tim ini sedang mempertaruhkan peringkat kedua. Upper bracket sudah menanti di depan Karena mata. ini untuk Aura Fire ini sangat penting. Ini for the first time seperti kata Profesor KB. Iya. Dan nampaknya kita bakal lihat kalau para pemain dari tim Aura Fire mereka mencoba untuk melakukan rotasi menuju ke arah top lane-nya. Di sisi itu semua Skylar masih seorang diri, tidak ada yang menemani sama sekali nampak itu kali ini Pak Polo. Yap, di atas dari Skylar-nya sendirian masih bisa di zoning oleh Melissa, di mana Melissa memiliki sebuah keunggulan jarak yang bisa dia buat lewat models yang dia punya, lewat My Eyes on You-nya yang dia punya, bisa membuat lagi sebuah pergerakan untuk menekan habis lawan yang ada di dalam satu lane yang sama. Iya, apalagi dengan zoning yang seperti ini, Finn langsung memberikan pressure balasan karena Godiva kayaknya bisa di meltdown loh kalau misalkan begini Pak Bolong. Yap, ini dari Godiva sendiri pun harus pergi dari area tersebut karena udah ada serangan di bagian belakang. Namun dirinya masih bisa selamat, dan sekarang waktunya kita akan melihat bagaimana talent prediction. Wow! Di sana tadinya Keser Inggris menuju ke arah RRQ Hoshi dan Keser Indonesia menuju ke arah Aura Fire. Dan nampaknya 3-3. Yap. Ini untuk sekarang lagi agak menurun lagi temponya. Mereka menahan lagi, mereka menunggu lagi. Mereka lebih mengamankan dulu pattern farmingnya masing-masing sebelum nantinya akan ada setup terhadap masing-masing. Ingat gaya. Pak Bolong, ini match papan atas. Yep. Satu kali blunder itu pasti bakal dimakan kesalahannya. Tapi sepertinya di arah bottom lane mereka hampir saja mencoba menumbangkan Fluffy. Tapi ini adalah sebuah problem untuk Fluffy. Kenapa? Ketika tim fight menuju ke arah turtle, apakah Fluffy mampu untuk membantu juga? Karena di sini posisinya Albert terbuka, Fluffy udah kembali hidup. R7 belum bisa di-commit, dan bahkan adu retribution akan coba diamankan kali ini oleh siapa? Oleh seorang Godiva. Keduanya tidak berhasil mendapatkan apapun, tapi Diva berhasil diberikan oleh tim RRQ Hoshi karena Bataleng berhasil mendapatkan block. No! Masih bisa diselamatkan, tapi Fluffy, where are you going? Terus buat didapatkan, Godiva balik lagi, akan kamu jadi korban kedua. Godiva, pertanyaan aku, dia udah gak bisa menyelamatkan Fluffy, kenapa dia kembali lagi? Menjadi dua korban sepertinya dari teman-teman Aura Fire. 2 poin langsung diamankan oleh RRQ Hoshi ketika mereka melakukan sebuah counterplay dengan mengambil ke arah fatalingnya Finn. Pas banget di level yang keempat, dan Clay dengan cloud altarnya menyelamatkan teman-teman dari RRQ Hoshi. Terlihat loh tadi keraguan-raguannya dari dua player yang dimiliki oleh Aura. Nah, masalahnya udah flicker, tapi itu menurut aku nggak harus dia balik lagi. Tapi Hai, ini keputusan yang sangat cukup mahal mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff, dan harusnya berhasil karena tidak ada seorang Albert. Hai turun, tapi masih ada Stable Soul Blade. Keputusan yang berani, ini definisi laki fearless. Iya, dan kalau misalkan kita ngomongin soal emblemnya, dia attack speed dan juga damage to monster. Jadi masuk akal sekali ketika dihadapkan dengan Albert yang kali ini menggunakan Magic Warriors, di sini Mystery Shop. Jadi untuk Magic Penetration yang lebih tinggi, namun untuk damage to monsternya dikit banget. Berarti dia dengan full damage yang akan Full dia miliki. damage. Bukan ke arah full thing. Dan bahkan ini Skylar dikasih makan 2 lane. Yes, ini yang aku sudah bilang kalian menjadi salah satu power gold-nya. Bakal coba dipaksa, tapi masih ada mirror image. Hai, masih dengan sabar. Stable Soul telah dikeluarkan, tapi di belakang sana Bataleng. Oke, watch out. Berhasil mendapatkan 2. Hai harus pulang ke arah belakang. Hai nggak boleh ditumbangkan karena cukup berbahaya. Untungnya Hai masih berhasil mendapatkan 1. Kabuki is coming up. Ini dia Kabuki versus everybody. Kabuki, can you do it? Sayang
Kabuki. Kabuki almost, but ingat Kabuki, almost is never enough. Tertarik masuk, agak cukup terlambat hadir, tapi kehadiran juga cukup baik. Namun untuk sekarang ada invasi yang dilakukan oleh pemain dari Rakyoshi, yaitu R7 mengganggu purple buff yang akan diamankan oleh Haitus nih dan memaksa dirinya untuk menggunakan retribution. Wow, kayaknya nih Aura Fire udah mulai harus berhati-hati menurut aku pribadi. Entah mengapa rotasi yang dilakukan Arakiyoshi ini udah seperti Arakiyoshi yang sebelumnya. Iya. Dan untungnya yang menurut aku beruntung adalah kenapa? Hai memiliki link, dia rotasi, dia masih bisa ngambil jungle dari seorang Albert. Dan itu yang dia butuhkan memang, agresivitas tapi bukan all out. Karena mereka Menekan harus, level. Iya, harus menunggu Melissa terlebih dahulu. Dan untuk bahkan di buat fase sekarang team fight. menunggu late game Melissa kan terlalu lama ya. Jadi mau nggak mau mereka harus lebih jaga posisi. Apalagi Kabuki di sini menggunakan Inspire. Betul. Jadi bakal berbahaya sekali karena tidak ada Purify untuk menghindari serangan Finn dengan Fataling. Oke, Yap. tapi bakal coba dipaksa. Albert sana bakal coba men-take over satu bar retribution diamankan oleh Hai. Albert Fatali telah dikeluarkan bersama dengan satu Godiva, tapi Vestager udah gak bisa lagi selamatkan, harus ditumpangkan dengan kawanan Arakiyoshi. Setidaknya ada satu buah turtle yang diamankan oleh Aura Fire menjadi satu buah poin tambahan. Masalahnya walaupun 2 tumbang, tapi mereka tetap masih punya power di gold lane-nya. Kabuki tetap mendapatkan gold dari turtle yang mereka miliki. Ini lagi dan lagi, mereka tadi kehilangan player tiap kali kontes dia turtle. Dan terlihat untuk Kabukinya nggak bisa masuk terlalu dalam lagi. Dia sempat datang hanya beberapa langkah. Dia pergi lagi dari tersebut, berbeda dengan Arakiyoshi di mana full dari seluruh damage yang dia punya di dalam timnya itu memberikan damage di dalam pertempuran barusan. Oh, Fluffy harus mundur ke arah belakang. Iya, iya. Ini Fluffy nggak bisa terlalu menempel dengan permainan dari seorang Godify. Momentum di spot point. Skylar nggak bisa bertahan kembali. Aura Fire mengamankan god laner mereka. Tapi di sisi sebaliknya, Albert mengadu retribution dan bahkan fataliknya Finn. Tapi di sisi sebaliknya, Hai masih dapat di purple buff. Mereka harus mundur. Mereka coba diinvasi kembali. Finn gak punya fatalik, tapi Chris Kratalsan memukul mundur para pemain dari tim Aura Fire. Disengage from Slay. Ini mau pendernya connect lagi loh. Mereka belum mau berhenti dan sekarang Mid-nya. tekanannya akan ada di Arami dan Albert mendapatkan sebuah tekanan begitu mengerikan dari Aura Fire. Purple buff itulah yang akan dituju. Dan ini 5 menit yang intens banget, tiada henti. Teamfight terjadi di hampir semua lininya. Tapi Hai dia punya Berserker Fury dan Purple buff-nya bakal terambil lagi. Jadi Albert sekarang akan ketinggalan sekitar 2 sampai dengan 3 level ketika nanti Hai-nya mengamankan Turtle yang ketiga. No, masalahnya bukan hanya itu aja. Dari tadi invasi jungle yang dilakukan Hai. Invasi jungle yang dia lakukan karena dia tahu dia emblem jungle. Dia dengan sangat cepat akan bisa melawan seorang Albert. Dari segi retribution, dari segi semua poking damage terhadap jungle, itu akan dimenangkan oleh seorang Hai. Based on emblem yang mereka miliki. Tapi lihat, dari Albert pun nggak boleh sama sekali kepancing untuk menggunakan enhance skill-nya. Karena itu juga akan berbahaya untuk dia, tapi dia diberikan. Lihat Kabuki, God Laner powernya udah aktif nampaknya. Skylar kali ini harus berhati-hati. Ditambah lagi dengan Aura Fire mengamankan perfect turtle for this game. Ini berbahaya untuk tim Arakiyoshi, Pak Bulung. Ini Fluffy si pemancing handal loh. Ditarik pelan-pelan, diikutin oleh R7. Benar-benar seperti dihipnotis. Apapun yang dilakukan oleh Fluffy barusan, itu bisa kayak di mirroring doang. Tapi sampai di bagian river, kelar dengan sangat-sangat cepat R7. Kehilangan satu XP laner. Mereka mungkin akan kehilangan beberapa objektif lagi selanjutnya. Kalau kayak begini terus, Iya. Arakiyoshi bakal ketinggalan jauh banget, Pak. Terkikis dari segi goldnya karena terbukti di sini Aura Fire lebih mengoptimalkan power objektif 3 turtle, Objektif 3 lagi loh. turret pertama dan bahkan dia masih mau ke arah bottom lane. Oke, Finn menuju ke arah belakang. Melihat Fatality dikeluarkan dan bahkan langsung ada Kratalsan. Energy masih berhasil didapatkan. Pesakan di depan sana hilang. Dua bakal menjadi pilihan kedua, tapi Kabuki kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya. And Sword dari Albert berhasil mengamankan diri atas Kabuki. Tapi Link gak bisa memakan Skylar still survive the bottom lane. Wow, terjadi pertempuran di beberapa tempat, di depan, di belakang, di dalam inner turretnya. Skylar menggocek habis-habisan, tidak terlihat sama sekali. Tapi seperti ini yang kita lihat, Aura Fire memiliki beberapa objektivitas untuk bisa nge-lock siapapun yang ada di depannya, tapi itu berbeda target semuanya. Masalahnya Pak Bulu, dengan owning yang mereka miliki, dia paksa tim fight di bottom lane dan gak dapetin apa-apa. Lihat langsung turun dari difference goldnya. Dari Mega 3000, mereka turun ke 1500. Tadi sempat 4000 unggulkan sama Aura Fire, tapi ternyata sekarang hanya berbeda 1000 dan leveling sekarang Albert. Skylar lihat dia dapat space dan Albertnya benar-benar ingin menyamakan level sepertinya. BBN, what are you doing? Flicker ke arah salah tapi tidak mendapatkan apapun. Kali ini bakal coba dipasang timpan. Skylar cepat, udah gak ada kesempatan dan menuju ke arah belakang Link yang malah
arah temboknya. Finn, sayang sekali. Niat dia itu menuju ke arah belakang. Dia tidak dapetin lebih banyak lagi. Tapi ternyata tembok terlalu tinggi. Kali ini nggak bisa membuat dia mendapatkan apapun dan bahkan menurutku harus reset karena RRQ Hoshi kuat di fight 5. Tapi ingat, Aura Fire itu lebih kuat untuk memainkan gameplay metode tarik ulur. Dan ingat di line pertama RRQ dikalahkan Aura 2-0 tanpa balas. Tapi kali ini line up mereka berubah. Apakah R7 mampu balaskan salah satu mimpi buruk di leg yang pertama? Oke, untuk linknya ada di bawah. Mengantarkan dulu wave minionnya, ingin menghancurkan langsung arah inner turretnya, tapi ada pergerakan dari Skylar guna untuk menggagalkan apapun yang direncanakan oleh Link. Ada ini ketahuan dan sekarang dia ketahuan 1v1 situation. Akankah dipaksakan untuk langsung ke pick up ke arah Skylar? Tapi itu tidak mungkin. Kemudian akan gabung ke area yang berbeda karena Lord sudah nongol di area tersebut. Sakit banget. Damage burst Malefic Roar itu udah pasti. Itu udah berserker Fury soalnya. Sama Malefic juga, Itu gue jadi yakin. tembus banget untuk critical chance-nya juga bahkan berlipat ganda. Kita tahu pasif dari sosok Link dan ini untuk adu contest retribution. Ingat, Albert di level 12 terpaut 2 level, hanya hampir level 15 bisa secure. Oh, mereka mau giveback tapi ternyata retribution di tangan dari seorang Hai. Berhasil mengamankan dengan cukup baik. Fluffy membuat skor sekalian kan sama daya planting duel. Bersama dengan Window Danger belum bisa dapatkan membalikan keadaan. Double kill. Diamankan oleh RRQ Hoshi. Tapi Aura Fire kali harus mundur. Mereka akan boleh memaksakan team fight. Mereka harus menyelamatkan Kabuki. Karena Kabuki yang akan bisa menyelamatkan mereka daripada pecahnya turret defense mereka sampai duel yang pertama muncul. Kalau Kabuki ter-takedown, semuanya bisa berbalik, Profesor. Mereka nggak punya daya dobrak di ujung tombaknya. Dan momentum dengan Blazing Duet tadi memecahkan facehugger dengan mode Spectre-nya, Cloud Altar. Yang kali ini high-nya juga harus tumbang. Yang dimana kita tahu untuk purple buff itu sangat mahal sekali bagi Link. Dan ini bisa jadi sebuah momen di mana RRQ bisa mengembalikan keadaan dengan tempo agresif mereka di awal game tadi. Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Apakah kali ini Hai berhasil mampu menjalankan team fight, melakukan split push dengan tanpa ada purple buff? Lihat, Hai, oh belum jadi. Dia ternyata endless battle B, makanya tadi bocor Uranus ya. Gue kira malah damage, ada true damage. Karena di sini kalau misalkan kita melihat dari R7, dia mengamankan Domi Ice-nya dulu tadi. Sehingga untuk Oracle itu dijadikan item yang ketiga. Dan sekarang R7 dia terlalu kuat. Lihat. Buset. True damage-nya. Karena hanya bisa di-counter dengan Ares Belt atau item penambah darah. Ya minimal Sky Guardian Helmet, tapi itu agak sedikit worse. Kenapa? Untuk seorang Kabuki itu bakal enak banget. Dia punya Demon Hunter Sword. Iya, jadi agak sedikit dilema ya. Jadi makanan untuk dia sendiri. Jadi bisa dibilang bukan hanya dilema lagi, salah pemakaian item aja. Ini bisa berubah fatal. Pertama, yang harus dilakukan Aura Fire, mereka harus menjaga Kabuki terlebih dahulu di arah backline-nya. Dari tadi itu udah yang mereka lakukan dan it's all good. Tapi RRQ Hoshi gak mungkin melihat celah kalau Kabuki di takedown. Ini akan menjadi tim fight yang sangat-sangat besar untuk RRQ Hoshi. Ini malah Roar bentar lagi jadi loh di dalam tubuh dari kemungkinan besar. Dan itu pastinya akan membombardir lagi, menunggu momen. Karena dari tadi momen yang dihasilkan oleh Skylar itu bagus semua. Momentum Blazing Duet untuk mematahkan bagaimana Cloud Altar itu adalah jawaban yang tepat. Iya. Tapi buat teman-teman dari Aura Fire, mereka minim banget area of effect. Mungkin hanya mengandalkan High dengan Tempest of Blade atau Fluffy. Facehugger. Dengan menggunakan efek dari Falling Star Moon. Facehugger? Dia butuh jawaban yang tepat. Fatalingnya. Atau action pertama tapi kali ini. Bakal coba dipasang ke arah belakang. Belum ada Fataling tapi lihat Godiva terperangkap seorang diri. Tadi menembani. Facehugger. Gak bisa menyelamatkan siapapun. Hai, dapetin purple buff-nya. Tapi mereka kehilangan dua pemain dari tim Aura Fire. Aura Fire kali ini mereka harus mundur. Dan yang bisa dilakukan oleh seorang Hai adalah melakukan cutting minion di 3 lane. Karena lihat, bottom mereka terdorong. Bottom mereka menjadi satu buah momen kemenangan mereka. Tapi ternyata RRQ Hoshi tidak mau melihat itu sebagai hal kecil. Fatalik! What up? Again! Fatalik merubah segalanya. RRQ Hoshi take the game one! Oh my god, ini benar-benar RRQ Hoshi back to the day. RRQ Hoshi kembali dalam performanya yang begitu mengerikan, begitu luar biasa. Congratulations, game pertama milik mereka. Dan itu adalah sebuah permainan yang sangat dinamis ketika mereka berhasil mengamankan sebuah Fataling yang mahal. Dari under kondisi. Iya. Dari kondisi yang under, ketika mereka tahu Lord tidak bisa mereka amankan, incer hero-nya. Ingat, RRQ Hoshi belajar dari MSC tahun ini. Dimana kerap kali kita melihat counter objective play yang selalu ditukarkan dengan satu Lord, tukarkan dengan beberapa hero dari yang mendapatkan Lord tersebut. Sehingga counter setupnya berhasil untuk saat ini. Skylar menjadi poin penting ketika Blazing Duetnya selalu on point.
Sehingga hal tersebutlah yang membatalkan efek Cult Altar dari Facehugger, karena kita tahu Paramis di sini bisa berperan penting untuk tim